Oke, baik, sekarang kita sedang bersama Novi Fitriana, ya, Mbak Novi, salah satu alumni dari Universitas Islam Riau, angkatan tahun 2007. Benar ya? 2007 ya? Oke. Sekarang kesibukannya apa, Mbak Novi? Kalau kegiatan saya pada saat ini, bisnisnya ya, itu makeup artist. Makeup artist. Dan dekorasi. Jadi tapi masih sampai akad nikah saja. Kemudian selama pandemi mencoba di kulitnya. Oh, ada baru ya? Iya. Karena di pandemi sama-sama kita ketahui ya, PPKM itu sedikit menghambat untuk bisnis-bisnis bisa berjalan apalagi seperti dekorasi, seperti ya untuk wedding ya sebenarnya. Oke, apa saja Mbak hambatan yang biasa terjadi dari bisnis-bisnis ini? Hambatan sebenarnya nggak ada yang terlalu berarti buat saya ya, karena kan kita kerjanya itu berasal dari hobi, bukan sementara cari cuan aja. Kalau hambatan ditanya untuk di lapangan itu banyak sih. Salah satunya di pandemi ini gitu tuh terasa cukup berat sih ya. Biasanya tiap weekend selalu ada kita pindah-pindah tempat gitu kan. Kalau sekarang 1-2 udah alhamdulillah. Dan kenapa Mbak Novi ini memilih menjadi makeup artist yang bisnis utamanya makeup artist dulu ya yang kita bahas? Dari situ awalnya. Kenapa memilih itu? Sebenarnya nggak sengaja sih. Karena basicnya kan dulu sedikit ya boleh. Tidak apa-apa. Memang di sini harus cerita. Cerita banyak. Saya dari kuliah itu udah berusaha buat produktif, buat cari cuan sendiri. Nggak cukup dari orang tua aja gitu kan. Jadi sering ikut freelance dari event organizer yang terus dari situ kan mulai banyak link. Nah dari situ juga saya bisa dapat pekerjaan tetap pada saat itu masih kuliah. Berarti sempat bekerja juga ya? Iya, karena skip kuliah materi itu udah selesai, tapi skripsinya nggak saya kerjain. Oh, di saat materi sudah selesai tidak harus saya langsung aktif kerja. Oh, tidak harus datang ke kampus lagi, Mbak Novi memilih untuk bekerja dulu. Tawaran besar, kan yang nggak datang 2 kali. Iya. Tawaran banyak pada saat itu yang perusahaan-perusahaan juga. Ternyata kan klien-klien itu kan gede-gede ya. Iya, banyak ya. Kan mereka juga lihat performa kita. Terus dari sekian banyak itu saya memilih untuk jadi honorer. Honorer di kantor gubernur waktu itu. Karena kan saya berharap linknya lebih besar lagi. Oh, jadi cari jejaring dulu ya? Iya, saya nggak cari uang. Kalau mau cari uang, mending saya di IO. Zaman kuliah dulu saya bisa hasilin 5 juta itu minimal. Oh, waktu itu? Waktu itu. Luar biasa ya? Event organizer ya? Karena kan setiap hari itu kegiatannya ada aja. Jobnya. Banyak ya? Semua ambil gitu kan. Jadi sampai saya memutuskan ya udah deh, ya nggak apa-apa yang gajinya nggak seberapa ini saya ambil, tapi kan lingkungan saya lebih baik, gitu. Maksudnya linknya lebih besar. Nah, dan itu juga salah satu investasi terbaik ya. Jejaring itu adalah salah satu investasi yang terbaik. Iya, maka dari itu saya memutuskan nggak apa-apa saya tenaga honorer, tapi kan gajinya kecil. Kalau untuk hidup nggak cukup gitu. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Jadi pada saat itu sampai diginiin, kok mau kerja ini? Itu mereka bilang. Sementara kamu biasanya dapetnya lebih kan? Ya nggak ada, pengen aja, pengen nyoba dunia yang baru. Karena itu kan saya udah lama nih kok. Pengen nyari yang baru aja, pengalaman baru. Terus ditawarin, kalau di sini kalau mau dapat uang harus bisa MC. Kalau mau dapat uang harus bisa MC. Iya. Di situ. Iya, kan tambahan kan. Berarti kembali lagi ke kerjaan lama lagi nih. Tambah lagi nih, kan tertantang lagi gitu. Sementara kan basicnya nggak ada sama sekali bisanya. Oh belum ada. Sama sekali. Berarti waktu di IO itu hanya bisa aja gitu. Oh, jadi ya silakan Pak duduk di sini gitu aja. Gitu. Jadi di saat itu disuruh MC untuk cari tambahan. Kalau kamu mau uang tambahan, kamu harus bisa MC. Aku bingung kan, kok gimana caranya? Nggak ada, nanti diajarin.
Yang namanya aku berprinsip semua itu bisa dipelajari sih. Skill itu bisa dilatih gitu. Nggak harus kita ada bakat dulu gitu kan. Tapi latihan lebih ya, lebih kita harus ekstra lah gitu dari orang lain gitu, kalau menonjol kan. Nah, aku suka sih ditantang kayak gitu, aku suka gitu. Aku memutuskan untuk coba. Ya, aku coba. Terus, oh enak nih gitu. Enak, kenapa enak ya? Enaknya itu ya gimana ya? Sementara temen aku nggak bisa. Kita bisa. Itu udah merupakan nilai plus buat aku gitu. Ini ya, kepuasan diri sendiri ya. Nggak semua orang loh yang bisa MC Pak Bud. Oh iya. Walaupun aku udah ketemu juga ya, misalnya acara di tempat lain. Aku kan komunikasi juga sama MC yang lain, ibu. Mereka tuh ketakutan, ibu gimana ya? Bisa nggak ya ibu ini? Tapi Mbak, apa nih tantangan dari menjadi MC tadi apa nih? Dia kan nggak tahu teman-teman yang lain yang nonton di video ini, mereka bisa tahu nih, oh ternyata dia MC tidak semudah itu. Nggak semudah itu. Kita kalau jadi MC itu harus percaya diri dulu. Percaya diri? Karena kunci di acara itu kan di MC. Iya, kita ya. Begitu MC-nya nggak asik, begitu MC-nya tidak asik ya, nggak asik ya. Asik acaranya, asik gitu kan. Jadi aku pelajaran itu dari yang senior aku gitu kan. Bahkan ibu udah 20 tahun aja ngajarin aku, dia masih kadang salah. Aduh, takut nih. Oh masih tetap ini ya? Kadang kita nggak siap selalu kan. Kadang ada masalah apa gitu hari itu, gitu punya berubah kan. Itu pengaruh. Tapi dari situ tadi pengalaman akhirnya berada kesempatan itu juga pas pertamanya aku cuma sampai level Sekda. Akhirnya sampai di MC yang Pak Bud itu tuh nggak sengaja. Jadi kan aku orangnya kepoan ya. Waktu itu Pak Bud masih di bandara posisinya Pak Bud. Aku masih di kediaman itu kan masih gladi lah. Kan? Jadi aku ganggu nih yang senior aku ibu itu kan. Panggilnya Mama, udah lama pun udah puluhan tahun masih juga takut aku ya. Gangguin maksudnya. Coba sama kau katanya loh, aku coba sementara orang udah ada rame gitu kan, jadi atas saat aku lihat itu cocok kasih dia bu kan, sementara aku gini aja loh, cuma aku belum pernah gitu kan acara Pak Bu terus saat itu coba kau yang ini tes, pas udah dites udah lulus gitu. Itu saat itu sebenarnya banyak kan itu yang lihat dari dinas lain kan banyak. Udah Pak, dia aja. Setelah itu masuk ke dunia MC. Iya, gemeteran dong Pak. MC ini yang penyerangnya Master of Ceremony. Iya. Setelah itu banyak berapa lama tuh Pak di dunia MC ini? Berapa lama? Selama di kantor gubernur itu. Selama di kantor gubernur. Terus titik baliknya kenapa Mbak memutuskan untuk menjadi seorang ya itu kan termasuk dari kewirausahaan kan. Kenapa memutuskan untuk berwirausaha? Kan ya sebelumnya itu walaupun MC tapi tetap kerja kantoran ya. Karena sadar skripsinya mesti dikerjain. Akhirnya kembali ke kampus. Balik lagi ke kampus. Kan dengan berat hati, dengan sedih sih gitu. Cuma kerjanya nggak bisa ditinggal kan. Kerjanya tuh sehari acara ada terus. Oh iya. Setelah itu kembali ke kampus. Sadar diri kan, tanggung jawab sama orang tua belum selesai. Selesai kuliah, kemudian. Berapa tahun Mbak? Aku ngeliat skripsi, kalau boleh jujur ya. Dari awal, dari masuk 2007, berapa tahun? Terakhir, pokoknya udah mau ditepak aja. 7 berarti? 7? Tapi dalam 1 bulan aku kelar skripsi. Oh, berarti bukannya tidak pintar ya, tapi ya, tapi itu keganggu sama. Berarti niatnya memang ingin mencari keuntungan di luar itu ya cari cuan. Kalau bahasa anak mudanya sekarang kita sedang cari cuan. Baik, sebenarnya nggak ada masalah sih gitu ya, tapi kuliahnya harusnya harus diselesaikan dan terbukti Mbak Novi bisa menyelesaikan itu dalam waktu 3 mingguan selesai. Oh ternyata gini doang gitu kan. Tapi sudah di tepi jurang. Udah di ujung-ujung ini mau didepak atau enggak gitu kan. Sampai udah terakhir memang sampai malam loh di kampus. Oh sampai malam di kampus?
masih lama. Sampai jam 6 itu aja, Bu mau bimbingan apa ini jam segini kayak gitu. Bu saya ini nanti kan akhir loh. Ya ibu-ibu yang mana kemarin yang iniin si Novi itu 2007. Oke, setelah itu selesai beres kuliah. Baru selesai kuliah, dapat lagi tawaran kerjaan dari atasan aku yang lama. Hubungin lagi. Dan kembali lagi? Kembali lagi, tapi di tempat yang berbeda. Oh, tawaran kerjanya dari atasannya. Karena bapak itu udah pensiun kan. Bapak itu udah pensiun, tapi di tempat yang berbeda. Berarti Mbak Novi dapat kerjaan lagi? Kerjaan lagi, langsung kerja. Dan ini dari investasi kita yang sebelumnya ya? Iya, jejaring tadi? Karena kan mereka masih ingat kita ternyata. Jaringan kita tadi ya? Kalau misalnya nggak selesai kuliah kan, malu kan? Iya. Masih ingat. Setelah itu? Coba kerja, nah ini beda kerjaannya di kantor, standby. Ya, di bidang apa? Kita nggak usah kasih tahu kantornya. Konstruksi. Konstruksi, berarti ke ini ya, project-project gitu ya? Oke. Kerjaannya kalau boleh dibilang nggak berat. Aku bagiannya nggak berat, orang sampai bingung kerja apa sih? Bagiannya apa? Aku tuh cuma handle kalau ada acara, misalnya kantor bikin seminar, pelatihan, itu kan nggak tiap hari. Setiap hari aku cuma diem aja di kantor. Palingan ada surat sampai aku minta, aku kerjain apa nih Pak? Aku masa kayak gini aja, diem-diem sampai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Berarti gelisah ya? Aku nggak bisa diem orangnya. Benar. Dan oke Mbak, sampai di sini nih, saya tangkap dulu ya. Apakah bekerja di kantor itu membuat kita lebih cerdas daripada kita bekerja di luar di bidang yang Mbak Novi jalanin sekarang? Kalau sepengalaman aku, mungkin karena basicnya aku tuh agak rasa ya. Aku nggak suka di kantor. Nggak suka di kantor? Nggak suka. Kalau pengetahuan yang kita dapatkan di kantor itu mana lebih banyak daripada pengetahuan yang kita dapatkan di luar. Di saat kita berwirausaha, kita bertemu dengan bermacam-macam orang gitu ya. Kalau di kantor kan repeat kan? Ya, kerjaannya itu aja. Makanya berwirausaha ya teman-teman ya. Iya, nggak ada ilmunya kalau aku ngerasa ya gini-gini aja. Gitu. Pekerjaan yang sudah itu aja. Gitu. Merem aja mungkin tahu ya gini lagi. Aku tuh tipe orangnya yang bosenan. Setelah itu? Setelah itu aku memutuskan ini cuma 1 tahun aku tahan. 1 tahun? Sudah lumayan tahan tuh Mbak. Bosen deh. Aku resign aja deh. Resign? Dengan alasan aku mau nikah gitu. Waktu itu, oke. Mau nikah, yakin pesan aku. Ini untuk, dari segi gaji udah lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya? Iya. Sudah lebih membaik ya? Membaik ya? Iya. Setelah itu berhenti, memutuskan berhenti? Ya itu tadi aku berhenti kerja, kan nikah nih, nggak ada kerjaan. Nah dari situ aku bingung. Oh setelah menikah? Setelah menikah kan aku di rumah nih. Kan sudah resign. Baru ini aku ngapain ya gitu. Di rumah aja nggak produktif. Yang biasanya aku bisa dapat duit sendiri, terus tiba-tiba aku minta dong. Nah itu aku agak berat gitu kan, kayaknya harga diri aku gitu sebagai perempuan. Walaupun sudah kewajiban laki-laki sebenarnya. Memang iya kewajiban laki-laki, tapi aku pengen kita punya uang sendiri. Punya uang sendiri, aku mau beli apa nggak pakai izin gitu. Kalau uang sendiri kan. Dan memutuskan untuk mulai ke makeup artist. Aku kan punya alat makeup banyak, nggak kepake. Biasanya aku tiap hari dandan ke kantor, nih aku di rumah ngapain lagi. Kan? Jadi dari situ ya? Memanfaatkan mic turun nih. Memanfaatkan itu peralatan tadi gitu kan, biar bisa menghasilkan nih, nggak jadi debu aja dia di rumah. Ya, berarti makeup artist mulainya dari situ. Makeup yang Mbak beli dulu, dan sekarang karena kita sudah tidak bekerja nggak kepake, jadi coba dulu. Coba, namanya cuma makeup-makeupin gratis lah. Karena saya latihan gitu kan. Tapi responnya kenapa nggak makeupin orang gitu. Sementara kan teman-teman aku yang lebih dulu udah banyak yang makeup artist yang sukses gitu kan. Aku tuh orangnya agak kompetitif sih. Mereka bisa, kenapa aku enggak ya? Jadi aku punya keinginan, oke deh aku coba sampai di mana nanti gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih jalan gitu. Udah berapa tahun Mbak kalau boleh tahu? Aku dari 2017. Dari 2017 sampai 2000? Jalan 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Ya, Mbak Novi ini waktu saya undang, dia bilang saya belum layak karena bisnisnya belum sukses.
Dan apa artian sukses itu sebenarnya adalah bisnis itu masih bisa bertahan, bisnis itu masih berjalan. Itu adalah bisnis yang sukses, ya kan? Kalau tidak sukses berarti bisnis itu bangkrut dong. Ya karena aku mikirnya gini loh, persepsi orang akan sukses itu kan beda-beda. Beda. Tapi kalau yang menurut aku modal yang udah aku keluarin itu jangan sampai minus. Jangan sampai hilang ya. Iya, aku udah jor-joran nih di awal, tahu-tahu tutup. Jadi kita fighting sampai pokoknya lewatin aja, badannya gimana, ombaknya gimana tuh terjang aja gitu. Ya. Mau gimana pun keadaannya lawan. Benar, kalau kita memutuskan untuk menutup bisnis yang udah kita analisa sebelumnya, berarti kita menyalahkan diri kita yang dulu dong. Iya, kecewa sama diri sendiri kan. Kok nggak fight sih? Oke, kita masuk lebih dalam ke bisnis Mbak Novi yang pertama, makeup artist. Itu modalnya berapa pertama sekali? Itu pakai belajar dulu nggak ke? Enggak. Modal dari YouTube doang. Oh, dari YouTube doang. Berarti YouTube, lihat YouTube, coba gitu. Ke muka sendiri. Setelah itu ya, cari lain, ada adik, teman. Berarti adiknya udah sempat dipaksa ya di makeupin ya. Oke, tanpa belajar berarti learningnya sendiri ya, murni sendiri dari YouTube. Ya kita bisa belajar dari mana saja ya. Kalau untuk sekarang zamannya udah luar biasa. Kalau untuk anak-anak sekarang zamannya udah luar biasa. Mereka bisa lihat di YouTube. Kalau kita dulu beli buku dulu ya. Kalau di zaman yang sebelumnya, sebelum ada YouTube. Sekarang udah enak. Ya, berarti setelah itu dicobain ke orang, ternyata responnya kan alhamdulillah nih suka. Kita lihat respon dulu kan? Iya, jangan kepedean dulu. Penting kita berani coba. Kalau aku gitu, kalau memang responnya nggak bagus, ya kita harus belajar. Kalau memang pengen di situ, di dunia itu ya. Oke Mbak, ini maaf, tapi kita kan di video ini kita buka-bukaan ya. Kita kulitin nih, satu bisnis itu memang benar-benar kita kulitin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kalian yang ingin memulai bisnis, mungkin kalian sudah dapat bocoran. Apa aja sih masalah yang ada dari makeup artist misalnya, atau bisnis-bisnis yang lain yang bakal kita selalu adakan di setiap minggu ya, episodenya akan ada setiap minggu ini. Jadi mungkin saya tanya dulu nih Mbak, berapa pendapatan Mbak di saat itu, di saat memulai bisnis pertama sekali? Kan belum ada orang yang tahu nih. Iya. Waktu pertama-tama itu nggak dibayar. Nggak dibayar. Cuma terima kasih ya gitu. Tapi aku udah senang gitu kan, nggak apa-apa, ini namanya permulaan, kenalan deh gitu. Tapi klien pertama aku itu langsung tunangan. Untuk orang yang sedang tunangan ya? Iya. Makeupin orang yang tunangan. Aku kan bingung nih mau kasih harga berapa ya, aku pantes nggak ya nih dapat uang segini dengan skill aku yang segini. Iya, karena baru. Iya, kan kita harus berkaca dulu kan. Tapi aku udah cek ke teman-teman yang lain, mereka revenue berapa, aku menyesuaikan mereka lah, masih di bawah mereka gitu kan. Harga pemasaran ya, seperti itu ya, melakukan harganya ya. Untuk harga pertamanya berapa, berarti kita lihat dulu orang yang satu bidang dengan kita ya. Setelah itu kita analisa mereka taruh harga berapa, nah, kita di bawah itu dulu. Iya, jangan sampai di atas itu. Mereka kan nggak tahu diri ya. Iya, betul. Jadi aku waktu itu dapat uang pertama kali makeupin orang 250.000. 250.000 untuk sekelas tunangan ya. Untuk tunangan. Udah gede aku rasa sih. Waktu itu ya? Iya, waktu itu. 250.000 itu berapa sih Mbak makeup yang dikeluarin? Harganya berapa tuh kalau untuk satu muka itu berapa modalnya gitu? Modalnya sih ya. Karena kan kita belanjanya nih nyicil. Benar, tapi kalau hitungannya nih, kalau dari 250.000 itu untung ya, bersih kita berapa? Minimal aku harus ada untung tuh 100.000 lah. 100.000 dapat ya berarti? Minimal aku harus punya keuntungan dari hasil makeup itu 100.000 aku sisihin. Untuk beli lagi ya? Iya, karena kan kita harus muter kan. Namanya bisnis nggak mungkin kita keluarin modal terus. Untuk rate-nya sekarang berapa nih? Waktu itu 250.000, kalau sekarang berapa? Tergantung sih ya, tergantung misalnya mau yang standar 3,5. 350 ya? Oke. Kalau kan yang 500 kan ada kelas-kelasnya. Iya. Tergantung acara ya? Iya, tergantung brandnya juga kan. Kadang kan ada yang pengen yang lokal aja gitu. Oh gitu, bisa pilih berarti? Iya. Kalau mau murah? Standar yang lokal kan. Kalau mau murah, pakai brand lokal aja. Ada kualitas kan. Kalau makeup sih gitu. Tapi kan menjalankan lebih dari satu bisnis sih. Iya. Tadi yang kita bahas kan makeup artist ya. Setelah itu masuk ke
Dekorasi. Berarti makeup artist duluan, setelah itu lahirlah dekorasi ini ya, bisnis dekorasi. Itu kenapa kok bisa dekorasi yang kita pilih? Sebenarnya nggak sengaja sih. Karena pada saat itu ada kliennya di daerah aku ya. Kak, dia mau makeup buat tunangan, tapi dia pengen dekornya yang simple, bisa tolong cariin. Oh, minta cariin. Iya, minta tolong cariin. Dan kan? di situ kita sadar ada peluang. Coba gitu kan. Kalian nggak mikir gitu sih, gitu kan. Sementara aku nggak ada basicnya nih, gitu kan. Bisa nggak Pak tolongin? Jadi aku berusaha cariin ke vendor, gitu kan. Tapi jawaban mereka nggak bisa. Nggak ada yang jawaban. Seminggu kemudian kliennya ngechat lagi dong mastiin gitu kan, gimana kalau kakak aja Kak? Kakak nggak pernah ya ngedekor alat-alatnya, nggak tahu belinya di mana gitu kan. Nggak Kak, simple aja, berarti semua warna putih aja, kalau kadarnya aja, kan nggak mau fotonya di gorden. Itu zaman itu 2018 masih awal orang tunangan pakai dekoran. Jadi oke lah kakak coba ya sebisa kakak. Ya, dan saya juga lihat ya tampilan dari dekorasi Mbak Novi ini beda loh sebenarnya. Karena simple dan juga lebih ke milenial ya, bukan yang seperti yang dulu gitu kan. Zaman dulu kalau semua warna ada. Ya, kalau ini kayak satu warna. Aku paling main bunga tuh warna 2 aja. Jadi aku pengen gimana aku yang gak ribet ini bisa kelihatan di satu karya aku gitu. Mas pengen simple. Akhirnya memutuskanlah untuk buat juga dekorasi karena masih satu jalan dengan bisnis yang sebelumnya ya, dengan bisnis makeup artist, berarti dekorasi juga. Iya, jadi dari situ aku mikir mantep nih. Ya, untuk di dekorasi apa sih hambatannya? Banyak, kalau yang di dekor aku merasa pahit gitu ya. Lebih pahit? Lebih pahit, kenapa? Ternyata gitu, nggak semudah yang kelihatan di foto. Tetap ke konsumen ya? Misalnya konsumen pas kita udah pasang ternyata dia nggak sesuai nih sama saya. Alhamdulillah ya, enggak. Oh ternyata tidak. Enggak kayak gitu. Cuma pernah sih pengalaman pahit aku itu diusir. Dari rumah klien. Kenapa? Karena orang tuanya nggak bolehin anaknya pakai dekor waktu itu. Ya kenapa tidak boleh pakai dekor? Karena katanya terlalu lebay lah. Sementara kan ini cuma teman keluarga sama tetangga-tetangga aja. Tapi kita posisinya udah datang di situ. Udah datang. Di dalam Pekanbaru. Barang gitu kan. Ini kan namanya job waktu itu job yang kedua. Oh, masih baru ya. Masih baru kan, lagi hot-hotnya nih gitu kan. Langsung kena mental gitu kan. Tante nggak setuju ya nih pakai kayak gini gitu. Sementara anaknya mau loh. Iya. Tuh aku ya selain lagi ke anaknya, ini mau diangkat atau gimana? Akhirnya gimana? Akhirnya pasang. Oh dipasang boleh. Jadi. Tapi hati kita sudah gimana gitu? Kan ibaratnya lagi seneng-senengnya dipatah ditinggal gitu kan? Ya, itu bisnis bestnya Novi ya, dari yang makeup artist sama dekorasi. Pernah nggak kepikiran untuk bisnis ini saya tutup aja nih? Pernah. Bisnis ini udahlah gitu. Saya capek. Pandemi ini. Karena pandemi. Iya. Terus apa yang bisa bikin kita tetap bertahan, tetap bisa menjalankan bisnis ini? Karena aku mikir sayang loh gitu. Buat usaha baru itu nggak sedikit loh usahanya gitu. Ya, kita mulai dari analisa. Iya. Marketnya ada enggak? Ya. Tapi sementara kita udah beberapa tahun gitu jalan, kan? Itu susah kan dapetin pelanggan itu yang orang repeat itu susah. Nah, ya. Tapi alhamdulillah misalnya yang makeup dia pakai dekor, misalnya untuk tunangan, nanti dia akikahan pakai lagi gitu. Oh, jadi dari tunangan, nikahan, setelah itu akikahan dia pakai lagi. Akikah anaknya. Gitu kan. Ya alhamdulillah sih mereka aja percaya loh gitu. Masa ya aku tutup gitu aja. Itu yang bikin kita kuat ya. Aku ingin diri aku jangan ditutup ya, jangan ditutup. Tapi ada ya niat itu. Ada, kadang aku break dulu gitu. Jangan dipaksain kan. Iya. Karena kalau kita keluarin modal lagi buat upgrade alat kan itu terlalu banyak yang aku keluarin. Karena feedbacknya buat aku belum dapet nih. Berarti tahan dulu, jangan main asal upgrade aja. Iya. Boleh sih, tapi jangan jor-joran kalau situasinya. Ya, jadi ya upgrade-nya sesuai lah ya. Jadi sedikit-sedikit.
Karena kadang kalau dekorasi ini orang banyak request kan, aku boleh request, tapi setnya yang aku punya. Jangan mereka tunjukin dekor orang lain, terus bisa buatin sama aku. Biayanya beda sayang. Gitu kan. Karena setnya udah punya. Iya. Dan biasanya setnya itu aja Mbak ya. Yang kita punya paling dirubahin tampilannya. Tata tempatnya, tempatnya aja. Oke lah. Oke, setelah itu Mbak juga berjalan di bisnis kuliner. Pentol Klenger ya, kalau nggak salah. Brandnya itu Pentol Klenger ID. Iya, kenapa? Itu brand sendiri atau itu franchise? Punya adik, tapi kami franchisein. Aku kan sharing produk di situ. Berarti ini brandnya murni buatan lokal Pak Novi sama adik ya? Iya, punya adik kan. Oh, berarti bukan ambil franchise dari luar? Bukan, kami malahan buka franchise. Wow, luar biasa ya. Sekarang sudah ada berapa cabang Pak? Ada 3 cabang. Nah, di Pekanbaru ada, terus di Rengat, di Belilas. Di Rengat dan di Belilas. Pusatnya di Airmolek ya? Pusatnya di Airmolek. Oke. Pak Novi juga orang Airmolek ya aslinya? Ya, setelah itu kalau kenapa nih? Kok bisa dari makeup artist, kenapa kok kuliner nih? Karena kan nggak ada kegiatan, banyak di cancel untuk makeup, PPKM sebelum PPKM itu ya. Corona ya? Corona lah intinya. Terus kita ngapain ya? Sementara uang yang ada tuh habis, mulai tipis gitu kan. Terus adik udah pernah jual online, yang pentolnya ya. Oh, pentolnya udah pernah jual online sekali-sekali. Berarti dicoba dulu ya? Coba. Tes pasar aja. Oh, berarti dia jual pentol kecil-kecilan dulu ya? Cuma delivery gitu kan. Tanpa toko, delivery. Terus iseng buka booth pertamanya. Oh, booth kecil. Buka booth, gitu kan, paling di depan. Kayak di depan toko. Akhirnya 3 bulan buka booth pakai tempat. Jadi kayak gini. Ya, berarti pas dibuka booth itu kita cek respon kan? Konsumen gimana sih? Ada yang repeat terus, pelanggannya ada. Oh, ternyata ramai, omsetnya baik gitu ya. Setelah itu baru memutuskan untuk memasukkan investasi yang lebih banyak buat sewa tempat. Dan saya juga lihat ya kemarin di Instagram Mbak Novi yang lumayan besar ya tempatnya, 2 lantai. Iya kan, 2 lantai. Ada rooftop ya di Airmolek. Ya, saya sempat. Mungkin nanti kita cuplikan ya, kita kasih cuplikan di sini bisnisnya Mbak Novi ya, yang Pentol Klenger itu, ya editor ya. Ya, Pak. Kalau yang cemilan itu kan adik aku, gitu kan. Kalau aku ya sharing produknya misalnya kayak yang berat gitu, kayak nasi. Makanan berat. Aku. Dan di situ Mbak, itu sudah berapa lama buka yang Pentol Klenger? Itu bulan April buka. April, pas di saat corona sedang ininya ya. Kan, gimana gila nih orang gitu. Iya. Orang kenapa? Lagi bangkrut dia buka. Gitu. Dan kenapa Mbak Novi bikin cabang besarnya lah ya, di Airmolek bukan di Pekanbaru? Karena kan peluangnya lebih gede di situ ya. Peluang lebih besar di Airmolek? Karena kan di situ masih tempat nongkrongnya, kalau ibarat kata anak muda sekarang yang estetik itu nggak ada. Kafe-kafe biasa-biasa aja. Jadi berasal dari situ dulu ya? Iya. Analisanya karena kafe di sana masih sedikit yang estetik gitu ya? Ada sih kafe, bahkan kedai kopi ya standar, biasa lah gitu ya. Oh gitu ya, makanya memutuskan untuk buka pertama di Airmolek ya. Airmolek juga ya. Ada sih tawaran buat di sini, ada yang mau invest kan. Oh ada. Terus kenapa nggak diambil Mbak? Nanti dulu deh ya, itu belum settle kan. Tunggu settle dulu ya. Ya mungkin pasarnya untuk di Pekanbaru besar. Pasar di Pekanbaru ini besar karena orangnya ramai ya. Tapi harus diingat juga pesaingnya juga banyak. Iya itu. Kalau di sana yang mungkin modal besar banyak di sini. Ya, gitu kan? kalau di sana mungkin pasarnya sedikit, orang jumlah masyarakatnya sedikit, tapi peluang ini ya pesaingnya sedikit juga, sehingga mungkin lebih memilih ke sana. Dan juga kebanyakan orang kuliah sedang stay di tempat masing-masingnya. Enaknya terasanya pas anak kuliah lagi libur kita ramai terus sampai nggak ada tempat. Mereka nongkrongnya di kafe. Jadi semua ramai terus ya Pak ya? Iya. Sampai hari ini masih oke? Kalau yang sekarang udah agak sepi kan, karena orang udah pada kuliah. Oh, mulai. Ada sih habis, cuma orangnya nggak kelihatan. Oh, datangnya nggak berbarengan. Kalau dulu stay di situ, nongkrong sampai lama. habis nongkrong lagi. Gitu. Nongkrong lama ya. Sekarang orang lebih ini bawa pulang kan. Terima kasih.
Ya, kita tempatnya di Sekarsa Coffee ya, di belakang Puskesmas Simpang 3. Terima kasih untuk Sekarsa sudah memfasilitasi kita ya, dikasih kopi pula lagi. Enak nih kopinya, coba. Oke, Mbak Novi, terakhir ya, saya tanyakan ya untuk Mbak Novi, apa sih, kasih tips dong buat adik-adik yang sedang kuliah di saat sekarang ini di UIN. Di sini aku pengen ngajak adik-adik semua itu gimana ya, jangan nunggu, manfaatin masa muda kalian. Selagi kalian masih ada waktu, gali terus potensi, kenali diri kalian bakatnya apa gitu. Explore lagi, misal kalian hobinya masak, perempuan nih, coba deh share masakan kalian, tester ke teman-teman, enak nggak? Jadiin cuan. Kalau yang laki-laki jangan kebanyakan main game di rumah gitu kan. Tapi nanti kita kena nih, ada e-sport loh sekarang, olahraga game itu kan. Game termasuk ke olahraga. Jadi bisa menghasilkan juga katanya. Gitu kan. Sebenarnya tuh jangan kebanyakan buang-buang waktu. Gimana bisa kita hasilin karya yang bisa jadi cuan lah buat jajan. Ya, minimal yang kecil-kecil aja dulu. Jadi cari buat jajan dulu ya. Nambahin duit jajan kita. Gitu kan. Nggak semata-mata kita kuliah aja, pulang ke rumah, balik lagi kampus gitu-gitu aja kan. Gitu. Jadi ibaratnya, jadi nanti kalian kalau udah kerja nggak kaget gitu. Sama waktu ya. Iya, begini ternyata kerja gitu. Kalian kan udah tahu nih pengalamannya kalau udah punya bisnis yang kecil-kecil, kan, memanage uang kalian udah paham. Oke, ini kesimpulan nih, terakhir dari yang terakhir gitu ya. Mbak Novi lebih memilih mana nih kalau untuk asiknya? Asiknya kita berbisnis atau kita jadi pekerja? Maksudnya bekerja dengan perusahaan tadi yang seperti kan Mbak Novi udah jalanin dua-duanya nih. Dan menurut Mbak Novi mana yang paling asik? Kalau mau cari aman, emang pekerja ya. Tapi kalau kita membangun mimpi kita sendiri, itu banyak tantangannya. Kemudian kita tahu kemampuan kita sampai di mana gitu. Karena nggak semua orang punya DNA sebagai entrepreneur. Oh iya. Gitu kan. Tapi bisa dipelajari juga. Bisa dipelajari, tapi memang butuh waktu. Nah, mungkin ke disiplin iya. Dan lain. Coba dulu bekerja sebagai pegawai di kantoran. Setelah itu sambil bisnis kan bisa. Karyawan. Iya, nggak apa-apa. Jadi belajar dulu ya. Kita belajar dulu dari bawah. Gimana perilaku seorang pegawai itu, karena kita nanti kalau udah jadi ini kan jadi bos, ibaratnya kita tahu nih posisi sebagai karyawan itu apa gitu. Ya, jadi kita di situ lah mempelajari. Iya, dari situ kita tahu gitu, sikap sebagai karyawan itu apa gimana. Jadi nanti kalau kita udah punya karyawan, harusnya begini loh sebagai atasan. Memperlakukan karyawan. Iya. Jadi tidak ada salahnya ya setelah tamat kuliah mungkin bekerja dulu, mencari pengalaman. Itu maksud mungkin dari mencari pengalaman tadi. Kita jadi tahu bagaimana lingkungan di tempat kita bekerja. Kita tahu bagaimana karyawan itu bekerjanya, bagaimana sifat-sifat dari karyawan itu, perilaku ya dari karyawan itu. Sehingga di saat kita memiliki karyawan nantinya kita tahu gitu. Nggak kaget gitu perilaku mereka gitu ya. Kadang-kadang ada perilaku sebagai atasan yang mungkin maaf gitu yang ya sih dia atasan tapi seharusnya kan begitu gitu kan. Sementara kita sekarang di posisi itu gitu, punya usaha, nggak mungkin kan kita ulangin kesalahan itu di bisnis kita sendiri. Baik, terima kasih Mbak Novi sudah mau hadir di episode 1 kita ya, episode 1 ini. Dan semoga episode berikutnya mungkin akan menghadirkan orang-orang yang seperti Mbak Novi juga, menginspirasi ya. Semoga ada manfaat dari ini ya, dari podcast ini. Dan terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.